Teman-teman, kalian tahu nggak sih gimana sebuah perusahaan bisa tahu biaya sebenarnya untuk memproduksi satu produk? Padahal, dalam satu pabrik ada banyak aktivitas yang terjadi. Mulai dari menyiapkan bahan baku, proses produksi, sampai pengemasan produk. Setiap aktivitas itu tentu membutuhkan waktu, tenaga kerja, dan biaya. Nah, dalam ilmu akuntansi biaya, ada sebuah metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan waktu aktivitas tersebut. Metode ini dikenal dengan Time Driven Activity Based Costing atau TDABCE. Pertanyaannya, gimana sih sebenarnya cara menghitung biaya produksi menggunakan metode TDABC? Dan kenapa metode ini dianggap lebih akurat dibanding metode perhitungan biaya tradisional? Yuk, kita bahas bersama. Baik semuanya, setelah kita mengetahui pengertian dari Time Driven Activity Based Costing atau yang sering disebut TDABCE, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghitung biaya produksi menggunakan metode tersebut. Bu, sebenarnya kenapa sih perusahaan perlu menghitung biaya produksi secara detail? Pertanyaan yang bagus. Perusahaan perlu mengetahui biaya produksi agar dapat menentukan harga jual produk secara tepat, menghitung keuntungan, serta mengontrol pengeluaran yang terjadi selama proses produksi. Berarti kalau perhitungannya tidak tepat, perusahaan bisa saja rugi ya, Bu? Betul sekali. Jika biaya produksi dihitung terlalu rendah, perusahaan bisa mengalami kerugian. Sebaliknya, jika dihitung terlalu tinggi, harga jual produk bisa menjadi tidak kompetitif di pasar. Metode TDABC sendiri merupakan pengembangan dari metode Activity-Based Costing yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan Stephen R. Anderson. Perbedaan utama dari metode ini adalah penggunaan waktu sebagai dasar perhitungan biaya aktivitas. Maksudnya setiap aktivitas produksi dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan? Ya, benar. Dalam metode ini, kita mengasumsikan bahwa setiap aktivitas produksi membutuhkan waktu tertentu dan setiap waktu tersebut memiliki biaya. Jadi semakin lama proses produksinya, biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Tepat sekali. Dalam metode TDABC terdapat dua komponen utama. 1. Capacity cost rate. 2. Time required for activity. Bu, apa yang dimaksud dengan capacity cost rate? Capacity cost rate adalah biaya kapasitas per satuan waktu. Misalnya, biaya per menit atau biaya per jam. Kalau yang kedua, time required for activity gimana sih, Bu? Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas produksi. Langkah pertama dalam metode TEDABCE adalah menentukan total biaya sumber daya. Biaya sumber daya ini meliputi berbagai biaya operasional perusahaan, seperti gaji karyawan, biaya listrik, biaya pemeliharaan mesin, serta biaya operasional lainnya. Misalnya total biaya operasional perusahaan adalah 120 juta rupiah dalam satu bulan? Ya, itu bisa kita gunakan sebagai contoh. Langkah kedua adalah menentukan kapasitas waktu kerja yang tersedia. Misalnya, perusahaan memiliki 10 karyawan yang bekerja selama 20 hari dalam satu bulan, dengan waktu kerja 8 jam per hari. Berarti total waktu kerja bisa dihitung ya, Bu? Benar. 10 karyawan kali 20 hari kali 8 jam sama dengan 1.600 jam kerja. Jika kita ubah ke dalam menit, maka hasilnya menjadi berapa? Berarti total waktu kerja yang tersedia adalah 96.000 menit dalam satu bulan? Tepat sekali. Langkah berikutnya adalah menghitung capacity cost rate, yaitu biaya kapasitas per waktu. Capacity cost rate sama dengan total biaya dibagi kapasitas waktu. Jika total biaya adalah 120 juta rupiah dan kapasitas waktu adalah 96.000 menit, maka perhitungannya adalah 120 juta dibagi 96.000 sama dengan 1.250 rupiah per menit.
Berarti setiap 1 menit aktivitas produksi menghabiskan biaya Rp1.250 ya, Bu? Benar sekali. Setelah itu, kita menentukan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Misalnya, dalam proses produksi, terdapat beberapa aktivitas seperti persiapan bahan baku sama dengan 5 menit, proses produksi sama dengan 20 menit, pengemasan produk sama dengan 10 menit. Kalau dijumlahkan berarti total waktunya 35 menit. Betul sekali, Isinta. Sekarang, kita bisa menghitung biaya aktivitas produksi. Rumusnya, biaya aktivitas sama dengan waktu aktivitas kali capacity cost rate. Contohnya, 35 menit kali Rp1.250. Ada yang bisa jawab berapa? Saya Bu U. Jadi biaya aktivitas untuk memproduksi satu produk adalah Rp43.750. Betul, itu adalah biaya yang dihitung berdasarkan waktu aktivitas produksi. Namun, biaya aktivitas tersebut belum menjadi harga pokok produksi secara keseluruhan. Kita masih harus menambahkan biaya lainnya. Contohnya, bahan baku sama dengan Rp30.000, tenaga kerja langsung sama dengan Rp20.000, biaya aktivitas TDA-BC sama dengan Rp43.750. Ada yang bisa jawab? Saya Bu U. Berarti biaya sebenarnya untuk memproduksi satu produk adalah Rp93.750 ya, Bu. Betul sekali. Bu, apa keuntungan menggunakan metode TDABC dibanding metode biasa? Ada beberapa keuntungan. Pertama, metode ini membantu perusahaan menghitung biaya produksi dengan lebih akurat. Kedua, perusahaan dapat mengetahui aktivitas mana yang memakan waktu terlalu lama. Ketiga, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Berarti perusahaan bisa menghemat biaya produksi ya, Bu? Benar sekali. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa metode Time-Driven Activity-Based Costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang menggunakan waktu aktivitas sebagai dasar perhitungan biaya. Dengan metode ini, perusahaan dapat memperoleh informasi biaya yang lebih akurat dan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Sekarang saya jadi lebih paham tentang TDABC, Bu. Saya juga. Ternyata langkah-langkahnya cukup jelas. Bagus kalau begitu. Semoga materi hari ini bisa membantu kalian memahami cara menentukan harga pokok produksi dengan lebih baik. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasan tentang perhitungan dan analisis penentuan harga pokok produksi berbasis TEDABC System. Semoga buat teman-teman yang menonton mendapatkan ilmu dan manfaatnya serta dapat dengan mudah teman-teman pahami tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Dan juga semoga teman-teman yang menonton dapat memperoleh ilmu dan manfaat dari materi yang telah dijelaskan, serta dapat memahami konsep TEDABC dengan lebih mudah. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya.